Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah PAI yaitu Bapak Haji Weng Rianto SPD MAG. Perkenalkan, nama saya Putri Maya Sakhoirunisa dari Prodi Farmasi dengan NIM D1A220139. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah peradaban Islam untuk memenuhi UTS mata kuliah PAI. Mungkin selama 10 menit ke depan, teman-teman akan mendengarkan presentasi saya yang bertemakan sejarah mengenai peradaban Islam. Pembahasan yang akan saya bacakan yaitu yang pertama mengenai sirah nabawi, yang kedua mengenai sejarah Khulafa ar-Rasyidin, yang ketiga masa kejayaan Islam, dan yang keempat yaitu mengenai sejarah pemikiran Islam. Menjelaskan mengenai sirah nabawi. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak beradab, dan diabaikan oleh bangsa lain, menjadi bangsa yang maju. Beliau dengan cepat bergerak mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Metode dakwah yang Nabi Muhammad SAW sampaikan adalah dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Peristiwa penting yang memperlihatkan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW terjadi pada usia 35 tahun, di mana waktu itu bangunan Ka'bah rusak berat karena bangunan yang sudah tua. Ketika pekerjaan tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, timbul perselisihan karena setiap suku merasa berhak melakukan tugas terakhir dan terhormat. Pemimpin Quraisy sepakat bahwa orang yang pertama masuk ke Ka'bah melalui pintu Syafa akan dijadikan hakim untuk memutuskan perkara. Ternyata orang pertama yang masuk itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ia lantas membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, lalu meminta seluruh pemimpin suku memegang tepi kain dan mengangkatnya secara bersama-sama. Kemudian, semua kepala suku pun merasa puas dengan cara penyelesaian seperti itu. Nabi Muhammad segera kembali ke Madinah untuk mengatur masyarakat kabilah yang telah memeluk agama Islam. 2 bulan setelah itu, beliau menderita sakit. Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, 11 Hijriah, atau pada saat 8 Juni 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat di rumah istrinya yaitu Aisyah. Dari perjalanan sejarah ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW di samping itu sebagai pemimpin agama juga seorang negarawan, pemimpin politik dan administrasi yang cakap. Hanya dalam waktu 11 tahun saja menjadi pemimpin politik, beliau berhasil menundukkan Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Selanjutnya yaitu sejarah Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin berasal dari dua kata, khulafah dan ar-Rasyidin. Nah, khulafah adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti, di mana pemimpin atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi atau rasul. Sedangkan ar-Rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-Rasyidin yang artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi, menurut bahasa, Khulafa ar-Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau pengusaha yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Khulafa ar-Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Khulafa ar-Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq dengan masa jabatan 632 sampai 634 Masehi. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Yang ketiga Utsman bin Affan yaitu pada 644
sampai 655 Masehi. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib dengan masa jabatan 655 sampai 660 Masehi. Khulafa ar-Rasyidin besar dalam peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinannya dan mereka dikenal mempunyai perilaku terpuji yang patut diteladani umatnya. Pada masa kejayaannya, kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab, Levani, Kaukasus, sebagian Afrika Utara, dataran tinggi Iran, dan Asia Tengah. Selanjutnya yaitu masa kejayaan Islam. Yang pertama, Bani Umayyah. Bani Umayyah itu adalah pedagang yang besar dan kaya. Dia mempunyai 10 anak laki-laki yang semuanya mempunyai kekuasaan dan kemuliaan. Nah, salah satu anaknya itu yaitu Harb, Sufyan, dan Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyanlah yang pernah menjadi pemimpin pasukan Quraisy melawan Nabi pada perang Badar Kubro. Dari sejarahnya, Bani Umayyah memang begitu terkenal dengan kekuasaannya. Khalifah pertama Bani Umayyah dalam sejarah peradaban Islam memiliki jejak sendiri yang menandakan kejayaan Bani Umayyah diantaranya 1. Pembangunan jalan raya. Perbaikan dan pembangunan jalan raya terjadi di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Sang khalifah sangat memperhatikan rute menuju negerinya untuk memudahkan perjalanan menuju Baitul Haram. Dia mengirim surat pada gubernur Madinah yaitu Umar bin Abdul Aziz agar mempermudah pelayanan, menggali sumur, dan membuat keran yang airnya bisa diberikan pada pekerja, jamaah, serta masyarakat umum. Kedua yaitu pembangunan rumah sakit. Rumah sakit pertama yang dikenal sebagai Bimaristan atau Maristan. Fasilitas ini dibangun di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, di mana sarana tersebut digunakan untuk merawat dan mengisolasi pasien kusta atau lepra. Saat itu, kusta adalah penyakit endemik yang perlu penanganan serius. Pembangunan rumah sakit berlanjut di era kekhalifahan Harun al-Rasyid. Yang ketiga yaitu tidak ada pemungutan upeti. Kebijakan dihilangkan pemungutan upeti atau jizyah diterapkan di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Awalnya, aturan ini diterapkan para pemimpin kepada mereka yang baru menganut Islam dengan alasan menguji kesetiaan. Umar dikisahkan mengirim surat pada wali kota Khurasan Al-Jarrah bin Abdullah Al-Hakim untuk meluruskan kebijakan pemungutan upeti. Sejak saat itulah seluruh rakyat tak perlu lagi membayar jizyah. Meski tak lagi menyetorkan upeti, Umar tetap mewajibkan para pemimpin memperhatikan rakyatnya. Yang keempat yaitu kebijakan penaklukan negara lain. Umar bin Abdul Aziz mempertimbangkan pembatasan atau penghentian sementara penaklukan wilayah sekitar. Kebijakan diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di setiap daerah. Keputusan ini juga mengenalkan Islam lebih baik, rinci, dan memberikan contoh pada rakyat. Kebijakan sang khalifah terbukti efektif, efisien, dan berdampak baik pada kehidupan rakyat. Masyarakat juga lebih tertarik masuk Islam karena pemimpin yang baik dan tanpa paksaan. Nah, yang selanjutnya yaitu Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Nah, dia adalah kekhalifah ketiga Islam untuk meneruskan Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib pada 566 sampai 652. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak, setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dan revolusi Abbasiyah pada 750 Masehi.
Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad selama 5 abad pemerintahannya. Kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Pemberontakan yang dilakukan Bani Abbasiyah didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan dengan tambahan paksi Yaman dan mawali mereka. Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, kemudian mulai menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar II. Kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1250 Masehi. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode sebagai berikut. Nah, periode pertama yaitu selama 750 Masehi sampai 847 Masehi. Nah, periode ini disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua yaitu dari 847 Masehi sampai 945 Masehi. Nah, periode yang kedua disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Nah, periode yang terakhir yaitu pada 945 Masehi sampai 155 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasi. Disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat dari 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Nah, yang terakhir periode kelima dari 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Sementara pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah Al-Mahdi pada 775 sampai 785 Masehi, yang kedua Al-Hadi 775 sampai 786 Masehi, yang ketiga Harun Ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi, yang keempat Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Nah, selanjutnya Al-Mutashin 833 sampai 842 Masehi. Yang selanjutnya Al-Watsik 842 sampai 847 Masehi, dan yang terakhir Al-Mutawakkil 847 sampai 860 Masehi. Faktor untuk tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademik dan perpustakaan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berada pada zaman keemasannya. Hal tersebut menjelaskan bahwa perkembangan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan hukum pada masa dinasti Abbasiyah. Runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dipengaruhi oleh faktor persaingan antar bangsa. Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Muncullah dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad, dan terjadi merosotnya ekonomi. Kekhalifahan Abbasiyah mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan terus menurun, pengeluaran mereka terus meningkat. Perang salib yang berlangsung selama beberapa periode menelan banyak korban sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bani Umayyah yang kedua adalah
kekhalifahan kedua yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad. Daulah Bani Umayyah berdiri setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, pemimpin terakhir kekhalifahan Rasyidin. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I, gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan saat didirikan pada 660 Masehi. Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah I. Setelah kematian Muawiyah I pada 680, konflik perebutan kekuasaan mengakibatkan perang saudara. Kekuasaan akhirnya jatuh ke tangan Marwan I dan marga yang lain. Wilayah Suriah tetap menjadi basis kekuatan utama Bani Umayyah setelah itu, dan Damaskus adalah ibu kotanya. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 365 tahun yang terbagi atas dua periode, yaitu pemerintahan Damaskus selama 90 tahun dan pemerintahan di Cordoba atau Spanyol selama 275 tahun. Ilmuwan dalam bidang kedokteran yang terkenal adalah Abu al-Qasim al-Jahrawi. Al-Jahrawi adalah dokter bedah terkemuka yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran, khususnya ilmu bedah. Kemunduran peradaban Islam Khalifah Bani Umayyah Damaskus. Jumlah Khalifah Bani Umayyah Damaskus adalah 14 dengan urutan masa kepemimpinan sebagai Muawiyah I 660 sampai 680 Masehi, Yazid I 680 sampai 683 Masehi, Muawiyah II 683 sampai 684 Masehi, Marwan I 684 sampai 685 Masehi, Abdul Malik 685 sampai 705 Masehi, Al-Walid 705 sampai 715 Masehi, Sulaiman 715 sampai 717 Masehi, Umar II 717 sampai 720 Masehi, Yazid II 720 sampai 724 Masehi, dan yang terakhir Hisham 724 sampai 742 Masehi. Al-Walid II 743 sampai 744 Masehi, Yazid III 744 Masehi, sama dengan Ibrahim juga sama 744 Masehi. Marwan II 744 sampai 750 Masehi. Abdurrahman kemudian mulai membangun kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia dan memusatkan pemerintahannya di Cordoba. Kekuasaan Bani Umayyah di Cordoba berakhir pada 1031 Masehi. Pembahasan terakhir yaitu sejarah pemikiran Islam. Abu Dzar al-Ghifari. Abu Dzar al-Ghifari berasal dari suku Ghifar atau dikenal sebagai penyamun atau perampok pada masa sebelum datangnya Islam. Ia memeluk Islam dengan sukarela. Ia salah seorang sahabat yang terdahulu dalam memeluk Islam. Ia mendatangi Nabi Muhammad SAW langsung ke Mekah untuk menyatakan keislamannya. Setelah menyatakan keislamannya, ia berkeliling Mekah untuk mengabarkan bahwa ia kini adalah seorang Muslim, hingga memicu kekhawatiran serta kemarahan para kaum kafir Quraisy dan membuatnya menjadi bulan-bulanan kaum Quraisy. Ia mengikuti hampir seluruh pertempuran-pertempuran selama Nabi Muhammad SAW hidup. Orang-orang yang masuk Islam melalui dia adalah yang pertama Ali al-Ghifari, yang kedua Anis al-Ghifari, yang ketiga Ramlan al-Ghifariyah. Dia juga dikenal sangat setia kepada Rasulullah. Tidak diketahui pasti kapan Abu Dzar lahir. Sejarah hanya mencatat ia lahir dan tinggal dekat jalur Khalifah Mekah, Syria. Riwayat hitam masa lalu Abu Dzar tak lepas dari keberadaan keluarganya. Abu Dzar yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifar saat itu menjadikan aksi kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan sebagai profesi keseharian itu. Sebabnya Abu Dzar yang selama
mula bernama Jundab juga dikenal sebagai perampok besar yang sering melakukan aksi teror di negeri-negeri di sekitarnya. Tindakannya itu menimbulkan amarah besar sukunya yang memaksa Jundab meninggalkan tanah kelahirannya bersama ibu dan saudara lelakinya, Anis al-Ghifar. Abjar hijrah ke Najd atas Arab Saudi. Ini merupakan hijrah pertama Abu Dzar dalam mencari kebenarannya. Mendengar datangnya agama Islam, Abu Dzar pun berpikir tentang agama baru ini. Saat itu, ajaran Nabi Muhammad ini telah mulai mengguncangkan kota Mekah dan membangkitkan gelombang kemarahan di seluruh jazirah Arab. Abu Dzar telah lama merindukan kebenaran, langsung tertarik kepada Rasulullah dan ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun pergi ke Mekah dan sekali-kali mengunjungi Ka'bah. Sebulan lebih lamanya ia mempelajari dengan saksama perbuatan dan ajaran Nabi. Seperti yang diharapkan sejak lama, Abu Dzar pun berkesempatan bertemu dengan Nabi, dan pada saat itulah ia memeluk agama Islam, dan kemudian menjadi salah seorang pejuang paling gigih dan berani. Bahkan sebelum masuk Islam pun, ia sudah mulai menentang pemujaan berhala, di mana dia berkata, "Saya sudah terbiasa bersembahyang sejak 3 tahun sebelum mendapat kehormatan melihat Nabi besar Islam." Nah, sejak saat itulah Abu Dzar membaktikan dirinya kepada agama Islam. Mendapat kepercayaan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzar ditugaskan mengajarkan Islam di kalangan sukunya. Meskipun tak sedikit rintangan yang dihadapinya, misi Abu Dzar tergolong sukses. Bahkan hanya ibu dan saudara-saudaranya, hampir seluruh sukunya yang suka merampok berhasil diislamkan. Itu pula yang mencatat dirinya sebagai salah seorang penyiar Islam fase pertama dan terkemuka. Masalah prinsip Abu Dzar adalah masalah yang tak bisa ditawar-tawar. Itu sebabnya hartawan yang dermawan ini gigih mempertahankan prinsip egaliter Islam. Pada semasa hidupnya, ia sangat dikenal sebagai penyayang kaum duafa. Kepedulian terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadian Abu Dzar. Sudah menjadi kebiasaan penduduk Kipar pada masa jahiliyah merampok kafilah yang lewat. Abu Dzar sendiri ketika belum masuk Islam kerap sekali merampok orang yang kaya, namun hasilnya dibagi-bagikan kepada kaum duafa. Kemudian kebiasaan itu berhenti begitu menyatakan dirinya masuk agama terakhir ini, yaitu agama Islam. Prinsip hidup sederhana dan peduli terhadap kaum miskin itu tetapi ia pegang di tempat barunya, di Syria. Muawiyah melarang rakyat berhubungan atau mendengarkan pengajaran salah satu sahabat yang ikut dalam penaklukan Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, kendati demikian, rakyat tetap berduyun-duyun meminta nasihatnya. Akhirnya Muawiyah mengadu kepada Khalifah Utsman. Ia mengatakan bahwa Abu Dzar mengajarkan kebencian kelas di Syria. Hal yang dianggapnya dapat membawa akibat yang serius. Kebenaran dan ketegasan sikap Abu Dzar ini mengilhami tokoh-tokoh besar selanjutnya, seperti Hasan Basri, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, dan lainnya. Karena itulah tak berlebihan jika sahabat Alira pernah berkata, "Saat ini tidak ada satu orang pun di dunia kecuali Abu Dzar yang tidak takut kepada semburan tuduhan yang diucapkan oleh penjahat agama. Bahkan saya sendiri pun bukan yang terkecuali." Baik, terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari saya mengenai sejarah peradaban Islam. Mungkin hanya garis besarnya saja, tidak dipresentasikan secara lengkap. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.